Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Rahmawati. Saya merupakan mahasiswi pendidikan profesi guru Prajabatan Gelombang 2 Universitas Pasundan. Saya merupakan mahasiswi dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan seminar pendidikan profesi guru, jurnal refleksi pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Dalam seminar pendidikan profesi guru pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya ini, ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah mengenai latar belakang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, kemudian review pengalaman belajar, yang selanjutnya adalah refleksi pengalaman belajar, kemudian ada analisis artefak pembelajaran, dan yang terakhir adalah pembelajaran bermakna. Pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, di mana pemahaman peserta didik dan pembelajarannya ini merupakan salah satu mata kuliah dalam program pendidikan profesi guru atau PPG. Nah, di mana mata kuliah PPDP ini menjadi bekal untuk guru atau pendidik dalam mendapatkan pemahaman pada peserta didik dan pembelajarannya. Kemudian, di mana pada saat mempelajari mata kuliah ini, baik dosen maupun mahasiswa sangat banyak sekali membahas mengenai peserta didik secara mendalam serta berbagai kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai review pengalaman belajar. Nah, di mana selama satu semester kemarin, di semester 1 dalam mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, saya mempelajari berbagai topik. Di antaranya ada 6 topik yang saya pelajari. Yang pertama atau topik yang pertama adalah tentang teori belajar dan motivasi belajar anak. Kemudian topik kedua tentang teori perkembangan, baik itu di dalamnya ada teori perkembangan kognitif, kemudian psikososial, emosional, dan sosial kontekstual. Dan topik yang ketiga adalah mengenai profiling peserta didik. Kemudian topik yang keempat adalah mengenai kerangka strategi. Topik yang kelima adalah tentang pengukuran pemahaman belajar peserta didik atau assessment. Dan topik yang terakhir atau topik 6 adalah mengenai lesson planning atau RPP. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara garis besar dari tiap topik yang sudah saya pelajari pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Di mana pada topik 1 atau topik pertama saya belajar beberapa hal, diantaranya adalah mengenai teori-teori belajar. Saya belajar tentang teori belajar behaviorisme, kemudian sosial kognitif, konstruktivis, dan juga humanistik. Selain itu, pada topik pertama juga atau topik 1 juga saya belajar mengenai definisi dan pengertian dari motivasi belajar. Nah, di mana motivasi belajar ini dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu ada motivasi ekstrinsik dan juga ada motivasi intrinsik. Selanjutnya adalah topik 2, di mana pada topik 2 ini saya mempelajari beberapa hal, diantaranya yang pertama saya mempelajari teori-teori perkembangan peserta didik, kemudian saya belajar mengenai konsep perkembangan, yang dimana konsep perkembangan ini ada mengenai perkembangan fisik, kemudian perkembangan kognitif peserta didik, lalu ada perkembangan bahasa, kemudian perkembangan emosional, lalu ada perkembangan sosial, dan yang terakhir adalah perkembangan moral. Nah, selain itu, pada topik 2 ini saya juga belajar mengenai tahap-tahap perkembangan dan indikator dari setiap tahap perkembangan yang berkaitan dengan belajar dan kaitannya dengan konteks budaya dari peserta didik.
Sementara untuk topik 3 di sini saya mempelajari mengenai profil peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran di kelas. Nah, di mana profil peserta didik ini mencakup etnik dan kultural peserta didik, kemudian ada status sosial dan minatnya, lalu ada perkembangan kognitif dan kemampuan awal peserta didik, kemudian ada juga gaya belajar dan motivasi, lalu ada perkembangan emosi dan sosial, kemudian ada perkembangan moralnya, perkembangan motoriknya, dan juga perkembangan non-kognitifnya. Dan ada hal lain yang saya pelajari di dalam topik 3 ini, yaitu mengenai pemahaman karakteristik peserta didik dengan profil yang ringkas, seperti itu. Kemudian di dalam topik 4 saya sudah mempelajari beberapa hal, diantaranya saya sudah mempelajari mengenai pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran yang responsif kultur, dan juga pengajaran yang sesuai dengan level itu seperti apa. Sementara untuk di topik 5, di sini saya mempelajari beberapa hal, diantaranya saya mempelajari mengenai pengertian asesmen, kemudian fungsi dari asesmen, dan juga tujuan dilakukannya asesmen, penilaian, dan evaluasi pembelajaran, serta saya juga mempelajari mengenai jenis-jenis asesmen. Pada topik terakhir atau topik 6 ini saya sudah mempelajari mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau lesson plan, kemudian pentingnya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, dan juga unsur-unsur yang harus ada di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang akan saya bahas selanjutnya adalah mengenai refleksi pengalaman belajar, di mana setelah saya mempelajari 6 topik pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, saya akan memilih satu topik yang akan saya bahas lebih lanjut. Dan di sini saya memilih topik 3 tentang profiling peserta didik. Kenapa saya memilih topik 3? Karena pada saat mempelajari topik ini, saya merasa bahwa topik ini itu sangat penting untuk dipelajari bagi mahasiswa sebagai calon seorang guru atau calon seorang pendidik. Kenapa? Karena menurut saya, seorang guru atau pendidik ini harus memiliki kemampuan untuk memahami karakteristik dari peserta didiknya. Nah, dari berbagai perkembangannya juga. Dengan adanya pembelajaran ini, maka dapat membantu saya atau membantu calon guru atau calon pendidik dalam mengambil tindakan saat menghadapi peserta didiknya. Selain itu, pada topik ini juga calon guru atau calon pendidik ini dapat mengetahui cara untuk memahami, kemudian cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sering timbul pada peserta didik di dalam proses pembelajaran di kelas nantinya. Nah, harapannya setelah mempelajari topik ini, mahasiswa khususnya saya mampu menjadi guru ataupun menjadi pendidik yang bisa memahami dan peka terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian saya juga mampu memahami pada usia berapa sih peserta didik ini mampu berpikir secara abstrak. Nah, selain itu, calon guru atau calon pendidik juga harus mampu memahami setiap kondisi psikologi peserta didiknya. Nah, hal ini perlu diperhatikan. Kenapa? Karena akan berpengaruh terhadap proses belajarnya nanti peserta didik tersebut. Kemudian, cara saya mempelajari topik ini adalah dengan menjawab pertanyaan yang ada pada mulai diri. Lalu setelah itu saya membaca materi di eksplorasi konsep untuk memperdalam pengetahuan saya tentang materi dan melakukan diskusi bersama teman dan juga dosen dalam menganalisis tugas yang ada pada LMS. Nah, selain itu juga saya melakukan observasi terkait profiling peserta didik dengan menggunakan lembar observasi yang telah disepakati bersama, di mana observasi ini dilakukan di tempat PPL 1 dan juga kelas yang saya ampu, yaitu di kelas 3 SDN 086 Cimincrang. Nah, setelah melakukan observasi sebagai bukti aksi nyata dalam menyusun dan menyelesaikan laporan observasi profiling peserta didik, selanjutnya hasil observasi tersebut akan menjadi bekal bagi saya dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas untuk selanjutnya.
Sementara strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik ini itu sangat penting bagi saya. Kenapa? Karena dengan strategi tersebut saya dapat memperoleh pengalaman dalam melakukan observasi peserta didik di kelas yang saya ampu. Kemudian dari hasil observasi ini juga saya dapat menyusun suatu laporan terkait profiling peserta didik yang akan menjadi bekal bagi saya dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas dan juga untuk selanjutnya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai analisis artefak pembelajaran. Nah, artefak yang saya cantumkan pada kegiatan ini merupakan kumpulan tugas-tugas yang sudah saya selesaikan pada topik 3 mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, di mana yang pertama itu terdapat artefak pada ruang kolaborasi. Nah, di sini atau di ruang kolaborasi ini saya membuat sebuah panduan observasi mengenai karakteristik peserta didik. Nah, di sini terdapat link dari artefak ruang kolaborasi yang sudah saya buat. Kemudian ada juga contoh dari laporannya, saya akan lampirkan. Selanjutnya, pada artefak yang kedua terdapat pada bagian demonstrasi kontekstual. Nah, pada bagian ini saya membuat PowerPoint dan melakukan presentasi mengenai panduan observasi karakteristik peserta didik yang sebelumnya sudah saya buat pedomannya. Nah, di sini ada link dari saya melakukan presentasi dan presentasi ini dilakukan secara individu. Kemudian saya juga ada contoh dari PowerPoint yang sudah saya buat. Berikut saya lampirkan. Untuk artefak selanjutnya ini terdapat pada bagian koneksi antar materi mengenai profiling peserta didik di SDN 086 Cimincrang. Nah, berikut link artefak yang sudah dibuat pada bagian koneksi antar materi. Kemudian di sini juga saya melampirkan PowerPoint mengenai profiling peserta didik di SDN 086 Cimincrang. Dalam artefak koneksi antar materi tersebut, saya menganalisis 12 profiling peserta didik yang saya amati di kelas 3 SDN 086 Cimincrang. Nah, dari hasil observasi ini sangat membantu saya sebagai calon guru atau calon pendidik dalam merancang rencana pelaksanaan pembelajaran dengan memperhatikan berbagai aspek-aspek yang telah diobservasi. Kemudian dari hasil observasi ini juga saya mengetahui bahwa peserta didik dalam suatu kelas ini memiliki keunikan dan keberagamannya masing-masing. Kemudian keberagaman atau hal tersebut dapat mempengaruhi proses pembelajaran di dalam kelas. Artefak yang terakhir adalah artefak pada bagian aksi nyata, di mana pada bagian aksi nyata ini saya membuat rencana aksi nyata mengenai strategi pembelajaran di kelas yang disesuaikan dengan profil peserta didik yang sudah saya miliki sebelumnya. Nah, di sini terdapat link artefak yang sudah saya selesaikan pada bagian aksi nyata. Kemudian saya juga melampirkan contoh dari PowerPoint yang sudah saya buat. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai pembelajaran bermakna, di mana pembelajaran bermakna yang diperoleh dari pembelajaran tentang peserta didik terhadap pengalaman belajar yang telah didapatkan, yaitu saya mendapatkan cara bagaimana memahami peserta didik, kemudian memahami teori-teori perkembangan yang ada pada seorang anak atau seorang peserta didik. Selain itu juga saya dapat mengetahui perlu adanya profiling peserta didik yang bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mengetahui perkembangan peserta didik secara lebih mendalam. Jadi dengan mempelajari topik ini, saya mengetahui bahwa profiling peserta didik ini sangat penting untuk menentukan bagaimana
proses atau rencana pelaksanaan pembelajaran ini akan dikemas dan juga akan diterapkan kepada peserta didik atau kepada anak. Pembelajaran bermakna lainnya adalah dengan mempelajari materi profiling peserta didik ini dapat membantu saya sebagai calon guru atau calon pendidik agar terbiasa memahami karakteristik peserta didik yang berbeda, karena suatu keberhasilan pembelajaran itu akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, salah satunya adalah profiling peserta didik ini, karena seorang guru atau seorang pendidik ini harus mampu memahami peserta didik dengan baik. Apabila sudah bisa memahami peserta didik dengan baik, maka akan lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Nah, di dalam materi ini juga dapat membantu saya sebagai calon seorang guru atau calon seorang pendidik untuk menentukan strategi yang tepat dalam mengemas proses pembelajaran itu seperti apa, sehingga nantinya dapat membantu peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran. Sekian pemaparan seminar pendidikan profesi guru, jurnal refleksi pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.